Selamat berjumpa rekan-rekan sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah seri yang keempat berkenaan dengan pembinaan warga. Kali ini kita akan belajar bersama tentang bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama akan mencoba untuk melihat bersama-sama bagian-bagian ini, terutama berkenaan dengan pertumbuhan iman kita sesudah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, saya mulai dengan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sabda Tuhan berkata demikian, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur." Adalah sesuatu yang wajar kalau seorang bayi yang sudah dilahirkan, dia harus terus bertumbuh dan menjadi dewasa. Alangkah tidak wajarnya kalau seorang bayi yang sudah dilahirkan tidak pernah bertumbuh. Tentunya orang tuanya akan menjadi sedih sekali kalau dia tetap seperti seorang bayi. Nah, itu sebabnya saudara sekalian, demikian pula di dalam hal kehidupan rohani. Sesungguhnya pertumbuhan itu penting. Sesudah saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat saudara pribadi, maka saudara menjadi anak Allah, dilahirkan kembali, dilahirkan baru, dan kemudian saudara perlu bertumbuh di dalamnya. Itu sebabnya Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7 mengingatkan kita sekalian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, karena apa? Karena kamu telah menerima Kristus Yesus di dalam hidupmu, maka hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Artinya jangan mau digeser kepada keyakinan-keyakinan yang lama. Juga hendaklah kamu berakar di dalam Dia, semakin mendalami, memahami hati Tuhan, dan kemudian dibangun di atas Dia. Artinya kita bertumbuh bersama-sama, terus bertambah teguh, bertambah kokoh, bertambah kuat di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Lewat siapa? Lewat firman Allah. Dan hendaklah hidupmu melimpah dengan syukur. Itu bisa digambarkan saudara sekalian seperti tanaman, ada yang berakar di dalam Kristus, ada juga yang berakar di dalam dunia ini. Dua-duanya berbuah, yang berada di dalam Kristus memiliki buah, yaitu buah roh, yang ditulis di dalam kitab Galatia, pasal yang kelima, ayat 2 sampai dengan 23. Demikian juga yang bertumbuh pada dunia, itu pun memiliki buah, dan buahnya adalah buah kedagingan. Itu tertulis di dalam kitab Galatia, pasal 5, ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Itu adalah hal yang wajar dalam pengalaman kita dari hari ke hari. Jadi, urutannya sekali lagi, berakar, bertumbuh, berbuah. Marilah kita belajar bersama berkenaan dengan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Langkah-langkah dasar sebenarnya untuk bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus. Kita harus mengenal siapa juru selamat kita sesungguhnya, apa janji-janjinya bagi kita, dan apa yang harus kita kerjakan, yaitu pada bagian kita untuk terus percaya kepadanya. Kemudian kita mengenal diri sendiri. Itu penting karena ini menyangkut soal siapa kita di luar Kristus, siapa kita di dalam Kristus. Kemudian kita harus mengenal juga sifat dunia ini seperti apa, dan kemudian bagaimana kata Alkitab tentang dunia ini.
kita pun harus mengenal Alkitab dengan baik, supaya kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan menyerap semua apa yang Tuhan janjikan untuk kita. Jaminan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus mengenal Alkitab dengan baik. Kita pun harus mengenal tentang kasih karunia. Pola kasih karunia itu seperti apa, supaya kita semakin berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertumbuh dan berbuah di muka bumi ini, menjadi saksi dalam kehidupan yang benar, baik sesuai dengan firman Tuhan, dan memuliakan Juru Selamat kita. Mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa mengenal Dia? Kita mengenalnya justru melalui firman-Nya, yaitu melalui kesaksian-kesaksian yang ada di dalam Alkitab, di dalam kitab-kitab Injil. Dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, kita belajar mengenal dari sana karena saksi-saksi Tuhan menuliskannya untuk kita sekalian. Kita harus sedemikian mengenal Tuhan Yesus Kristus sehingga namanya selalu kita hargai. Inilah alasan-alasannya. Kemudian dorongan terbesar untuk menjaga kesucian hidup kita adalah perasaan takut. Kalau sesuatu, baik itu tutur kata, tindakan, kelakuan, dan sebagainya akan menajiskan nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kenapa kita harus mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan baik. Mempelajari tentang salib Tuhan Yesus Kristus itu akan membangun rasa terima kasih kita dan membangun rasa syukur kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dosa kita justru dihapuskan di atas kayu salib pada pengorbanannya. Itu luar biasa, saudara sekalian, bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan hatinya untuk kita. Jadi, kita akan belajar tentang salib Kristus. Itu semuanya ditulis di dalam kitab-kitab Injil maupun surat-surat yang ditulis di dalam Alkitab. Kemudian, kalau kita belajar tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu akan memberikan kepastian selamat dan ketegasan dalam melawan pencobaan-pencobaan itu. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan Yesus merupakan bukti yang sah bahwa karyanya, pekerjaannya itu telah diterima. Kemudian pelajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua tentunya akan membangun pengharapan masa depan kita. Kenapa? Karena Tuhan telah berjanji akan menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Salib, kebangkitan, dan kedatangannya kali kedua membuat kita semakin kokoh dan kuat di dalam Dia. Mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan cara mempelajari tentang perumpamaan-perumpamaannya dan peristiwa-peristiwa yang dialami dalam kehidupan Tuhan Yesus, itu akan meletakkan dasar dalam mengambil keputusan-keputusan sehari-hari kita. Karena kita diberitahu oleh Tuhan dalam situasi seperti apa, kita harus memberikan pertanggungjawaban dan mengambil keputusan-keputusan dengan tuntunan Alkitab. Saudara sekalian, gejala penting bagi orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus biasanya adalah kerinduan untuk memperkenalkan Dia dan kerinduan untuk lebih mengenalnya melalui firman-Nya. Yang kedua, mengapa kita perlu mengenal diri sendiri? Saudara sekalian, kalau kita belajar tentang diri sendiri, merefleksikan semuanya ini pada diri sendiri, kita akan belajar tentang dua hal, yaitu siapa kita di luar Tuhan Yesus Kristus. Ini ditulis dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ayat 1 dan kedua memberitahu kepada kita begini. Kamu dahulu sudah mati
karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Masa lalu, sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dianggap mati. Terutama mati kerohanian kita, karena kita tidak punya relasi atau hubungan dengan Tuhan Allah sendiri. Itulah kondisi kita di luar Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua, kamu hidup di dalamnya, artinya hidup di dalam dosa-dosanya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, buktinya bahwa kita ikut apa yang diajarkan oleh dunia ini, ya kebencian dan sebagainya. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi, dikatakan dalam ayat ini, memang kita ini dulu adalah orang-orang yang jauh dari Tuhan, mati karena dosa-dosa kita, karena pelanggaran-pelanggaran kita. Buktinya, kita hidup di dalam dosa dan mengikuti jalan dosa, jalan dunia ini, dan mengikuti kekuatan-kekuatan kegelapan. Kemudian ayat yang ketiga memberitahu kita, sebenarnya dahulu kami, yaitu orang-orang yang di luar Tuhan Yesus Kristus, juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Jadi orang-orang yang ada di luar Tuhan Yesus Kristus, yaitu kita, sebelum kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita itu lebih banyak mengikuti hawa nafsu daging. Dan boleh dikatakan mengikuti pikiran-pikiran yang jahat. Itu sebabnya pada dasarnya kita semua yang di luar Tuhan Yesus Kristus dulu adalah orang-orang yang harus dimurkai. Artinya orang-orang yang dihukum oleh Allah. Sama seperti orang-orang yang memang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, sesudah itu kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri di luar Tuhan Yesus Kristus, belum diselamatkan. Pelajaran yang berikut, siapa saya di dalam Kristus? Ini ditulis di dalam Efesus pasal 2 ayat yang berikutnya. Itu ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ayat keempat, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Jadi sekali lagi tekanan di sini adalah bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia, bukan karena kebaikan-kebaikan kita atau perbuatan-perbuatan kita. Ayat yang ke-6 memberitahu, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi saudara sekalian, jaminan ini pasti. Siapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jelas sekali di sini bahwa di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita. Yang tadinya mati, kita pun dibangkitkan, diberi kehidupan supaya kita hidup. Dengan demikian kita pun dianugerahi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kebaikan Tuhan Allah itu nyata dengan penebusan kita. Kasih-Nya begitu nyata, yaitu kita didudukkan bersama dengan Kristus di surga. Dengan dasar dari Alkitab, kita melihat dan mengakui sebenarnya sebelum kita menerima Tuhan Yesus Kristus, kita adalah seorang yang berdosa dan sesat seperti orang lain yang belum percaya. Kalau kita meninggal dunia, maka kita pasti ke neraka. Sebab tidak ada satu jasa pun yang bisa diterima
oleh Tuhan Allah. Dengan dasar dari Alkitab, kita melihat dan mengakui setelah kita menerima Tuhan Yesus, kita adalah anak Allah. Itu dituliskan di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 5 sampai dengan pasal 2 ayat yang kedua. Yang ketiga, kita harus mengenal sifat dunia ini. Banyak orang Kristen tidak menunjukkan ciri-ciri kehidupan rohani karena mereka tidak mengakui sifat dunia ini sebenarnya. Mereka masih berharap pada pahala-pahala dunia ini. Tetapi bagi orang percaya, pengharapannya hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara sekalian, orang yang beriman harus menyadari bahwa dunia ini akan membencinya. Itu dituliskan dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 18 sampai ayat yang ke-25. Dan demikian kita bisa menyadari dunia ini seperti apa. Karena dunia pun juga akan berakhir. Kita akan meninggalkannya. Jika kita sungguh-sungguh mengerti bahwa dunia ini adalah medan pertempuran antara Tuhan Yesus dengan iblis, maka kita akan sangat berhati-hati untuk memihak kepada dunia ini. Jika kita tahu bahwa dunia ini bersifat sementara, bersifat fana dan akan lenyap pada hari kiamat, maka kita akan menjadi sadar bahwa segala yang fana itu adalah sia-sia atau kosong belaka. Makin cepat kita sadar tentang perkara ini, makin cepat kita akan menjadi hamba Tuhan yang baik. Artinya kita berserah penuh hanya kepada Dia yang telah mengasihi kita, telah mati bagi kita untuk menebus kita, namun Ia bangkit kembali untuk memberikan pengharapan kepada kita sekalian. Yang keempat, saudara sekalian, kita harus mengenal Alkitab kita. Jadi, kita bukan hanya belajar tentang isi Alkitab, melainkan untuk membiasakan diri supaya menggunakan dan menghidupi firman itu. Kita harus tahu cara menyelidiki satu bagian dalam Alkitab, sehingga kita dapat menggunakan cara yang sama untuk menyelidiki bagian-bagian lainnya juga. Mengenal Alkitab penting. Itu sebabnya saudara harus memiliki Alkitab dan saudara bisa belajar dari sana. Saudara bisa menggunakan aplikasi pada handphone saudara, pada gadget saudara. Karena itu disediakan secara gratis. Saudara bisa belajar dari sana. Kita memakai cara belajar satu perikop atau satu pasal dalam kitab Perjanjian Baru terlebih dahulu. Dan kitab yang paling cocok dengan yang baru percaya biasanya adalah Matius, Yohanes, Kisah Para Rasul, Galatia, 1 Petrus, dan 1 Yohanes. Dan kemudian saudara sekalian, kitab Perjanjian Lama sebaiknya dipelajari belakangan. Karena kita harus mengenal Tuhan Yesus lebih baik dari Perjanjian Baru terlebih dahulu. Baru kita melihat dasarnya di Perjanjian Lama yang berikutnya. Itu sebabnya kita harus menjauhkan diri dari segala tafsiran yang menggunakan kiasan. Kita harus memakai arti yang jelas saja terlebih dahulu, supaya kita semakin berakar di dalam Tuhan. Sama seperti bayi yang baru lahir, kita minum air susu. Dan kemudian sesudah kita dewasa, barulah kita makan makanan yang lebih keras, daging dan sebagainya. Itu adalah yang diperlukan oleh kita sekalian. Mari kita juga berusaha untuk memadamkan segala kecenderungan, untuk mempersoalkan ayat-ayat yang belum kita mengerti. Marilah kita membiasakan untuk menikmati ayat-ayat yang sudah kita mengerti dan yang telah kita alami. Kenapa demikian? Kalau ada ayat yang belum kita mengerti, biarkan saja itu. Karena kemudian hari, bagian Alkitab lain akan memberikan penjelasan kepada kita.
Nah, itu penting supaya kita tidak meloncat-loncat dan kemudian bosan untuk belajar firman Tuhan. Jangan lupa, Roh Allah akan menyertai kita sekalian pada waktu kita membaca firman-Nya. Saudara sekalian, yang kelima, kita mengenal kasih karunia. Kenapa ini penting? Karena banyak orang menyelidiki Alkitab untuk mencari syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh berkat-berkat tertentu. Pengertian ini keliru, sebab kita harus mengutamakan rahmat, yaitu kasih karunia, dan bukan Taurat. Kita tidak mencari syarat-syarat tertentu untuk mendapat perkenanan Tuhan, karena memang Tuhan Yesus sudah memperkenankan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan bukan karena kebaikan kita, tapi karena pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi, kasih karunia itu, yaitu segala sesuatu yang kita perlukan, sebenarnya telah tersedia pada salib Tuhan Yesus Kristus. Pengampunan, penghapusan dosa, penghapusan masa lalu kita, semuanya selesai di atas kayu salib. Itu karena kasih karunia semata-mata. Kasih karunia itu juga menjelaskan berkat yang kita perlukan dapat dinikmati saat kita memohon berkat tersebut. Kenapa? Karena kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, maka kita bisa memohonkan segala sesuatunya kepada Bapa yang Maha Tinggi, kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan Dia akan memenuhi segala sesuatunya untuk kebaikan kita sekalian. Jadi, dengan menerima Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberi hak sebenarnya untuk menikmati berkat yang tercatat di dalam Alkitab. Marilah kita jangan berusaha untuk memperoleh berkat, karena berkat-berkat tersebut telah disediakan bagi kita. Dan itu ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hal lagi tentang rahmat dan bukan Taurat. Kalau ada kesulitan yang kita alami, jangan kita langsung memeriksa diri kalau ada dosa yang telah kita berbuat sehingga timbul masalah tersebut. Belum tentu, saudara sekalian. Ingat, banyak kesulitan yang ditimbulkan oleh lingkungan yang berdosa. Bukan karena ketidakberesan pribadi kita. Bukan. Misalnya masalah penyakit yang disebabkan oleh kuman atau virus dan bukan oleh dosa pribadi. Jadi jangan kita mencari-cari, memeriksa diri dosa apa ini dan itu. Memang itu kadang-kadang diperlukan supaya kita bisa mengakuinya. Tetapi kalau kita sedang mengalami kesulitan, belum tentu bahwa itu adalah karena dosa kita. Mungkin karena lingkungan, atau mungkin karena situasi dan kondisi yang ada, lingkungan yang berdosa, dan cuaca yang sedang berubah. Bisa saja hal itu terjadi. Nah, itulah apa yang diperlukan untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya, marilah kita terus berakar di dalam Dia, bertumbuh di dalam Dia, dan berbuah bagi kemuliaan namanya. Kalau saudara ingin tahu lebih banyak, silakan saudara menghubungi pimpinan-pimpinan gereja saudara atau Bapak Gembala Sidang yang menggembalakan saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati